kita akan membedah sebuah isu krusial yang menentukan arah kesejahteraan bangsa. Apakah target pertumbuhan ekonomi 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo realistis atau justru sedang dihambat oleh sistem secara struktural? Data menunjukkan adanya disparitas tajam antara kebijakan pemerintah dan langkah bank sentral. Saat pemerintah berupaya melakukan ekspansi melalui stimulus fiskal, likuiditas di pasar justru terasa kering. Berdasarkan data per November 2025, dana yang parkir di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI telah menyentuh angka 618 triliun rupiah, meningkat signifikan dari 523 triliun pada Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bahkan telah mengambil langkah tegas dengan menarik dana ratusan triliun dari perbankan karena dianggap tidak disalurkan secara efektif ke sektor real. Fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa perbankan lebih memilih menimbun dana di instrumen bebas resiko seperti SRBI dan SBN daripada mengucurkannya ke UMKM? Di sini kita akan mulai memahami bahwa tanpa sinkronisasi kebijakan, impian ekonomi 8% hanyalah angka di atas kertas. Ada yang disebut sebagai fenomena crowding out. Secara teoritis, saat pemerintah menyuntikkan dana ke bank, seperti yang dilakukan Pak Purbaya sebesar 276 triliun rupiah, harapannya adalah pertumbuhan kredit yang ekspansif. Namun, faktanya kredit perbankan hanya tumbuh 7%, jauh di bawah target ideal 11%. Mengapa demikian? Secara rasional namun kontraproduktif, para bankir memilih jalur aman. Dengan menempatkan dana di SRBI yang menawarkan imbal hasil sekitar 4,7% atau surat berharga negara SBN di angka 5,45%, perbankan mendapatkan keuntungan tanpa resiko kredit atau non-performing loan. Bandingkan jika mereka menyalurkan ke UMKM. Meski bunga kredit bisa mencapai 13% setelah dikurangi biaya operasional yang mencapai 7,06% dan biaya dana, cost of fund 3,07%, margin bersih bank hanya tersisa sekitar 3,37%. Secara logika bisnis murni, menabung di bank sentral jauh lebih menggiurkan bagi bankir daripada memutar roda ekonomi rakyat. Inilah yang menyebabkan sektor real stunting karena kekurangan asupan modal. Mari kita menoleh ke tetangga kita, Vietnam. Mengapa mereka bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sementara kita tertahan di angka 5%? Jawabannya terletak pada sinergi kebijakan. Di Vietnam, Bank Sentral bekerja secara integral dengan visi pemerintah. Nama-nama besar seperti George Soros sering mengingatkan tentang pentingnya stabilitas. Namun, Vietnam berani ambil resiko demi pertumbuhan. Bank-bank di Vietnam memberikan bunga kredit ekspor dan manufaktur hanya di kisaran 1 hingga 2%. Mereka mengucurkan dana hingga 20 miliar USD khusus untuk infrastruktur dengan bunga 1,5%. Konsekuensinya memang inflasi yang sedikit lebih tinggi, 3,3%, dan pelemahan mata uang dong terhadap dolar hingga 15% dalam 5 tahun. Namun, sebagai negara berbasis ekspor, pelemahan mata uang justru menjadi katalis keuntungan bagi para eksportir mereka. Indonesia sebenarnya memiliki ruang yang sama. Dengan inflasi di level 2,9%, penurunan suku bunga dasar kredit di bawah 8% seharusnya bisa menjadi opsi untuk memicu pertumbuhan kredit hingga 10%. Untuk mencapai target 8% diperlukan reformasi total pada kebijakan moneter. Skenario yang dibutuhkan adalah penurunan BI rate secara agresif untuk menurunkan suku bunga dasar kredit hingga ke level 5%. Transformasi dari ekonomi berbasis konsumsi atau impor menjadi ekonomi berbasis ekspor adalah harga mati. Kita harus berhenti merasa takut pada pelemahan rupiah jika hal itu didorong oleh peningkatan produktivitas ekspor. Pengusaha UMKM membutuhkan dukungan nyata, bukan sekedar retorika. Jika akses modal tetap sulit dan mahal, maka penyerapan tenaga kerja akan terhambat, mengingat 90% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh sektor UMKM. Kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo harus mampu memastikan bahwa Bank Indonesia tidak berjalan sendiri dengan alasan independensi, melainkan harus setia pada mandat kesejahteraan rakyat sesuai visi negara. Sebagaimana pandangan para pakar ekonomi, kedaulatan moneter adalah pondasi dari kedaulatan bangsa. Pertumbuhan ekonomi 8% sangat mungkin dicapai, asalkan likuiditas tidak tertahan di level elit perbankan. Sinkronisasi kebijakan antara Pak Purbaya di sisi fiskal dan Bank Sentral di sisi moneter adalah kunci utama. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan bunga bank saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.